Selamat pagi Sobat Pembelajar, jumpa lagi dengan saya Suhut Tumpal Sinaga. Kali ini kita akan melakukan simulasi tentang percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 5 Tahun 2023. Ya, jadi kita akan membuat simulasi contoh kasus misalkan seperti apa untuk menunjukkan bagaimana kira-kira perhitungannya. Nah, misalkan kita ada satu orang wajib pajak, orang pribadi, gitu ya, yang melaporkan SPT tahunan PPh, katakanlah tahun pajak 2022 itu terakhir, yang mana SPT tahunan ini sudah disampaikan dengan lengkap, ya, pada tanggal misalkan katakanlah 1 Maret 2023 kemarin. Nah, ini dulu ya. 1 Maret 2023. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, di dalam SPT tahunan ini misalkan wajib pajak melaporkan bahwa terdapat PPh terutang katakanlah sebesar 50 juta rupiah gitu. Kemudian wajib pajak juga melaporkan bahwa terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, katakanlah misalkan sebesar 60 juta gitu. Kemudian selain PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain itu, ada juga wajib pajak membayar sendiri PPh dengan menggunakan SSP misalkan katakanlah sebesar 30 juta gitu. Nolnya satu lagi. Nah, 30 juta begitu. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa hitung PPh yang kurang atau lebih dibayar di SPT tahunan PPh itu. Nah, rumus tentu saja sebesar PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak yaitu PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain, dan kemudian juga dikurangi dengan PPh yang dibayar sendiri. Maka kita bisa lihat bahwa wajib pajak ini dalam SPT tahunan PPh orang pribadi melaporkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar 40 juta. Ya, jadi status SPT-nya adalah lebih bayar sebesar 40 juta rupiah. Nah, kemudian atas kelebihan pembayaran pajak ini, wajib pajak mengajukan permohonan untuk dikembalikan dengan SKP PKP mekanisme pasal 17D ya, dengan cukup mencontreng saja di formulir 1770 bahwa diminta untuk dikembalikan dengan menggunakan mekanisme pasal 17D. Nah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 5 Tahun 2023 bahwa atas SPT yang sedemikian ini akan diproses oleh DJP itu dengan mekanisme pasal 17D tentu saja, dan dilakukan penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2018. Nah, misalkan hasil penelitiannya yang mana tadi kita sudah tahu bahwa PMK 39 ini mengatur bahwa yang dimaksud dengan penelitian yang dilakukan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini itu sederhana saja, yaitu bahwa sudah benar penulisannya ya, jadi tidak ada kesalahan tulis ya, kemudian tidak ada salah hitung ya, seperti ini tadi bahwa lebih bayar 40 juta benar adalah perhitungan dari PPh terutang dikurangi dengan di kredit pajak yang PPh yang dipotong dan PPh yang dibayar sendiri. Jadi kalau sudah benar perhitungannya, tidak ada yang salah tulis dan tidak ada yang salah hitung, maka nanti hasil penelitian berdasarkan PMK 39 misalkan sama dengan SPT ya, berarti sama dengan 40 juta ya, terdapat lebih bayar 40 juta begitu ya. Nah, kemudian setelah wajib pajak menyampaikan SPT tahunan ini tadi, nanti DJP akan menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa permohonan restitusi akan ditindaklanjuti dengan menggunakan mekanisme pasal 17D ya. Dalam surat pemberitahuan ini nanti disertai dengan permintaan nomor rekening atas nama wajib pajak, yaitu nomor
nomor rekening harus di dalam negeri ya, tidak boleh di luar negeri. Nah, surat ini nanti akan disampaikan paling lama 5 hari kerja sejak SPT disampaikan lengkap ya. Jadi misalkan tadi SPT disampaikan lengkap tanggal 1 Maret 2023, maka paling lama ini misalkan adalah tanggal Maret tanggal 6 2023 gitu ya, karena tanggal 5 ini kebetulan hari Minggu gitu ya. Nah, kemudian setelah itu DJP akan menerbitkan SKP PKP ya, langsung menerbitkan SKP PKP tentu berdasarkan hasil penelitian sesuai ketentuan PMK 39 tadi ya, yang mendapatkan hasil bahwa lebih bayarnya benar sebesar 40 juta rupiah. Nah, DJP akan menerbitkan SKP PKP paling lama 15 hari kerja sejak SPT disampaikan secara lengkap. Nah, jadi tadi SPT disampaikan lengkap tanggal 1 Maret 2023, katakanlah ini mungkin paling lama ya, anggaplah sebelum 15 hari tanggal 15 ya gitu ya, Maret tanggal 15 2023 itu DJP sudah menerbitkan SKP PKP gitu ya. Nah, kemudian dalam hal wajib pajak mengajukan mekanisme pasal 17B ternyata tidak setuju untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme pasal 17D, maka wajib pajak tentu saja harus menyampaikan tanggapan ke DJP sebelum penerbitan SKP PKP ya. Di sebelum tanggal 15 Maret 2023 gitu misalkan ya. Jadi sebaiknya misalkan Maret tanggal 10 2023 sudah disampaikan surat tanggapan tersebut ya, tentu setelah surat pemberitahuan bahwa permohonan restitusinya ditindaklanjuti dengan mekanisme pasal 17B diterima oleh wajib pajak. Nah, apabila wajib pajak menyampaikan tanggapan ini sebelum SKP PKP diterbitkan, maka DJP akan menindaklanjuti dengan mekanisme pasal 17B. Nah, selanjutnya dalam hal wajib pajak ternyata menyampaikan tanggapan itu terlambat, yaitu setelah penerbitan SKP PKP dan SPMKP ya. SKP PKP-nya sudah terbit tanggal 15 Maret gitu, baru wajib pajak menyampaikan tanggapan ya. Jadi misalkan katakanlah di sini setelah tanggal 15 Maret wajib pajak menyampaikan tanggal 20 Maret gitu ya, menyampaikan tanggapannya. Nah, sudah terlanjur padahal SKP PKP diterbitkan. Nah, bagaimana kalau demikian? Nanti DJP akan menindaklanjuti dengan mekanisme pasal 17B, yaitu pemeriksaan biasa gitu ya, karena memang sesuai dengan permintaan dari wajib pajak. Nah, bagaimana dengan SKP PKP yang sudah terlanjur diterbitkan? Nah, atas SKP PKP yang sudah terlanjur diterbitkan tersebut akan diperhitungkan nanti di dalam pemeriksaan mekanisme pasal 17B yang dilakukan ya. Jadi misalkan di dalam SKP nanti yang diterbitkan hasil pemeriksaan, SKP PKP ini nanti akan diperhitungkan gitu ya, jadi tidak hilang. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kalau dalam hal atas SKP PKP yang sudah diterbitkan itu ternyata dilakukan pemeriksaan kemudian oleh DJP ya, karena memang ada ketentuan bahwa atas SKP PKP itu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh DJP. Nah, misalkan dalam kasus ini, simulasi ini, DJP melakukan pemeriksaan kemudian, katakanlah terbit SKP KB-nya itu tanggal, katakanlah kalau tadi tanggal 1 Maret ya, SPT-nya masuk, mungkin sekitar 5 bulan, 6 bulan gitu, SKP KB terbit, katakanlah bulan Maret, berarti bulan 9 kurang lebih ya, tanggal 1 2023, katakanlah seperti itu, SKP KB sudah diterbitkan atas SPT lebih bayar wajib pajak yang sudah terlanjur atau yang sudah diterbitkan, sudah pernah diterbitkan PKP, yaitu pengembalian pendahuluan gitu ya. Nah, misalkan dalam hasil pemeriksaan kemudian ini ternyata DJP menemukan bahwa PPh yang kurang atau lebih dibayar itu menjadi misalkan tadi PPh yang kurang atau lebih dibayar itu kan tadinya menurut SPT sebesar ini ya, lebih 40 juta ya. PPh yang kurang atau lebih dibayar berarti tadi ya SPT, menurut SPT wajib pajak bahwa PPh yang lebih dibayar itu 40 juta gitu ya. Nah, ternyata misalkanlah berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa bukan 40 juta melainkan hanya 30 juta misalkan gitu ya.
30 juta. Nah, jadi ternyata hasil pemeriksaan SKP LB tetap ya, SKP LB sebesar 30 juta gitu ya. Nah, tetapi bagaimana dengan SKP PKP tadi yang sudah terlanjur diterbitkan, yaitu sebesar 40 juta tadi ya. Nah, ini ya, sebesar 40 juta tadi ya. Ini sudah terlanjur diterbitkan SKP PKP 40 juta. Nah, karena itu nanti hasil pemeriksaan itu akan terdapat PPh kurang bayar sebesar PPh yang kurang lebih dibayar ini dikurangi dengan SKP PKP yang sudah terlanjur diterbitkan. Nah, jadi nanti akan ada kurang bayar 10 juta. Nah, jadi SKP KB ya. Jadinya SKP KB betul ya. Hasil pemeriksaan adalah SKP KB karena terdapat PPh kurang bayar sebesar 10 juta. Nah, seharusnya atau sesuai ketentuan bahwa atas PPh kurang bayar 10 juta ini akan dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100% ya. 100% dari 10 juta berarti sama dengan 10 juta. Jadi total yang masih harus dibayar oleh wajib pajak itu sebesar 20 juta. Begitu ya. Nah, ini kan besar sekali ya sanksinya ini, dan ini yang membuat banyak wajib pajak takut, khawatir kalau kelebihan pembayaran pajaknya itu diproses dengan mekanisme pasal 17D. Takut dia nanti siapa tahu kemudian dilakukan pemeriksaan dan hasilnya menjadi kurang bayar dan akan dikenakan sanksi 100%, sudah jadi 2 kali lipat gitu ya. Nah, Peraturan Dirjen Pajak nomor 5 tahun 2023 itu menyatakan bahwa sanksi kenaikan 100% ini itu akan diberi pengurangan ya, pengurangan sanksi sesuai ketentuan pasal 36 ayat 1A Undang-Undang KUP ya. Pengurangan sanksinya itu yaitu yang semula adalah sanksi kenaikan pasal 13 ayat 3 kalau nggak salah ya, 100% itu menjadi hanya sanksi bunga sebagaimana diatur pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP, yaitu hanya sebesar suku bunga acuan ya. Suku bunga acuan itu bisa kita hitung, kita bisa lihat di KMK ya, setiap bulan berubah-berubah ya, setiap bulan berubah, dan kita harus lihat tanggalnya. Nah, misalkan tanggal ini tanggal 1 September ya, saya lupa, kita anggap ini Agustus ya, ini Agustus saja kita buat nih ya, tanggal Agustus, nah begitu ya, 1 Agustus itu sudah diatur di dalam KMK 38 2023 bahwa suku bunga acuannya untuk bunga pasal 13 ayat 2 besarnya adalah 1,77%. Nah, dengan demikian kita bisa hitung sanksi bunganya sekarang menjadi hanya sebesar, kita hitung berapa bulan SKP KB-nya diterbitkan sejak dari SKP PKP ya. Jadi SKP KB terbit tanggal 1 Agustus, sedangkan SKP PKP terbit 15 Maret. Nah, itu berarti ada berapa bulan? Dari 15 Maret ke 15 April 1 bulan, ke 15 Mei 1 bulan, Juni, Juli, Agustus. Ya, berarti 5 bulan ya. Berarti ada 5 bulan. Di sini kita bisa hitung hanya 5 kali 1,77% kali dengan PPh yang kurang bayar ya. PPh kurang bayarnya 10 juta tadi ya. Berarti sama dengan Rp885.000 ya. Jadi jumlah yang masih harus dibayar oleh wajib pajak itu sekarang menjadi hanya PPh kurang bayar tadi 10 juta tambah dengan sanksi bunga Rp885.000. Jadi hanya 10.885.000 saja ya. Jauh lebih kecil dari sebelumnya yang sampai 20 juta karena sanksi kenaikan 100% itu. Baik, demikian sobat pembelajar semua yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi.